Gadis ini menembus buku itu untuk menjadi kucing dengan kutukan, tiba-tiba masih jatuh ke tangan kekerasan, menjadi kucing yang menghangatkan malam karena kekerasan. Secara tak terduga, anak kucing yang melarikan diri telah kembali ke sosok itu. Pria itu melihat hari kosong. Di mana anak kucing saya? Kapital berpikir bahwa, kali ini, melalui buku-buku, jika bukan pemeran utama wanita, itu akan menjadi wanita jahat. Tanpa diduga, ketika dia membuka matanya, dia dibesarkan oleh seorang pria buku kuno. Setelah dirinya sendiri suara kucing-kucing, gadis itu menyadari dia berubah menjadi kucing. Dia tidak menembusnya, tetapi pria itu menatapnya. Ada rambut hitam dan mata merah yang mewakili Hoang itu. Anak kucing sangat yakin dia adalah pangeran kekaisaran. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kekerasan yang memiliki 1 dan 2. Dalam novel, pria besar itu memandang makhluk aneh di depan matanya. Hewan ini terlihat agak mewah. Anak kucing bangun di tangan seorang pria yang khawatir. Apakah dia membunuhku? Pada 21 kucing, kucing adalah hewan yang dicintai oleh manusia. Tetapi kucing dalam novel ini tidak hanya dikatakan dianggap sebagai poin yang buruk, tetapi Anda adalah hewan yang membawa kehancuran ke kekaisaran. Itu adalah bimbingan Dewa Kaisar Agung. Karena itu, ia memberikan si pembunuh kepada seluruh kucing di sini. Sejak itu, sudah lebih dari beberapa tahun, di kerajaan ini bahkan bulu kucing tidak ada. Dari kecil hingga besar, anak-anak bangun bahwa kucing adalah spesies jahat. Saya terkait dengan semangat kehancuran kekaisaran. Tidak bisa membiarkan kucing ini bertahan. Anak kucing merasa sangat hangat. Itu adalah kesalahan kucing di kekaisaran ini. Hoang Toan tidak terkait dengannya. Yang mulia sebenarnya adalah manusia. Dia mencoba kucing-kucing selama setengah hari. Sayangnya, Fuang Tu mendengar tidak mengerti kucing itu. Hewan ini adalah kucing. Kucing di kekaisaran telah dihancurkan. Gadis itu tidak berharap sang pangeran menyadari bahwa dia adalah kucing. Kami melakukan satu dengan terjemahan. Saya dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Pria itu hanya melirik kucing yang hanya bisa memanggil kucing untuk sementara waktu. Setelah itu, menyodok anak kucing ke sakunya, menyelinap kembali ke kamarnya. Dia mengekspresikan tambangnya untuk mengamati hewan barunya. Dia tampaknya tertarik pada kucing lembut yang cantik ini. Ini benar-benar berbeda dari deskripsi dalam buku ini. Tidak ada gigi panjang yang tajam. Cakar tidak berbahaya. Upacara mana yang mudah, jadi itu menyembunyikan penampilan jahatnya. Tampilkan penampilan yang tidak berbahaya untuk memukau lawan. Putra mahkota hanya menganggap kucing kecil sebagai kucing jahat. Anak kucing yang malang adalah kucing yang sangat menangis selama 2 jam. Hewan kecil ini indah, seekor kucing yang berlawanan sesaat. Sebelumnya, anak kucing mendengarkan satu hal, perut dan anak kucing menyebar ke meja untuk mengungkapkan perut kecil yang lembut. Gigit tanganku, anak kucing itu ragu-ragu. Orang ini tidak memiliki penyakit serius. Jika dia menggigit, dia bisa menggunakan alasan ini untuk menanganinya. Akhirnya, anak kucing itu berhenti mencium seseorang ke jari kelingking pangeran. Perasaan yang lembut dan hangat membuat putra mahkota terasa sangat aneh. Melalui kunjungan terakhir, dia menduga bahwa kucing ini dapat mendengar bahasa manusia. Lihatlah meja makanan yang kaya di atas meja. Putra mahkota sakit kepala untuk memikirkan jenis makanan apa yang bisa dimakan hewan kecil ini. Anak kucing diam-diam menebak, jadi dia tasnya, tapi setidaknya dimungkinkan untuk sementara mengidentifikasi Hoang Tai, dari tanpa niat untuk menyakitinya, kalau tidak dia tidak akan menyiapkan makanannya. Setelah Mi diamati, anak kucing menebak bahwa sang pangeran berusia sekitar 18-19 tahun. Dalam novel itu, disebutkan bahwa setelah remaja, ia akan memposting seorang kaisar, lawan dengan hati-hati, memberi kucing susu sapi. Pada saat ini, dia tergelincir mengingat bahwa anak-anak kucing membuka susu umat manusia untuk mengalami sakit perut. Tetapi karena dia terlalu lapar, sangat cepat dia membuang pikiran dari kepalanya, abaikan. Makan di depan batu, susu sapi yang lezat adalah anak kucing yang penuh gairah. Dia memeluk listrik yang gila untuk diminum kerak. Setelah anak kucing selesai makan, Fuang Tu berdedikasi untuk membantunya dan mulutnya. Dia menunjukkan bahwa tambang itu tidak tahu apa yang digunakan hewan kecil ini. Anak kucing juga tidak tahu. Pada saat ini, bagian luarnya terdengar mengganggu dan sang pangeran melihat seseorang bersiap untuk memasuki ruangan. Di kawat menit yang mendesak, putra mahkota dengan cepat melemparkan anak kucing ke sakunya. Gerakan kasar itu adalah anak kucing. Dia punya tangan kecil dan menantikan situasi luar. Gadis itu baru saja memasuki senyuman. Hari baru-baru ini, dalam hari itu tidak memiliki rasa, tetapi saya makan semua makanan kemarin saya membuat hari itu, jadi hari ini saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Dialog yang akrab ini, Nyonya Tuok Lady, Thierry, yang selalu diam-diam memasukkan racun ke dalam makanan Kie Lian. Ini juga satu-satunya Nyonya Kaisar Zen. Selain tidak bersalah, tidak berbahaya, tapi di dalamnya ada ular beracun dengan banyak hati. Dia menggunakan racun-racun untuk membahayakan Kaisar sedikit demi sedikit, untuk dimasukkan ke dalam makanan Kie
Limitata datorok farasusi initi igulatu laitapa, wilahapatol irigoluk pahuli, habidi tatayai, anni gulioropa, menurut usu komisi okulukpa, di gulatoli annatarfatatan bipulioropa annosurpa, miwikili gulatal. Tunggu, sampai dia menjadi kaisar, mengambil keuntungan dari keajaiban. Untuk mengendalikannya, tampaknya kita harus makan makanan untuk membuat orang memegang mulut mereka. Tamreri menyatakan bahwa dia harus makan makanannya sendiri, jadi dia yakin akan pergi, karena ini adalah yang mulia. Kili mengotori dahinya, dan menatap wanita yang mempertahankan olahraga dan olahraga. Akhirnya, kompromi untuk waktu yang lama. Anak kucing di saku tidak sabar mati. Dia tidak bisa memberi matanya untuk memakan makanan wanita jahat itu. Keluar dari jalan, dia hanya mencapai trik tanpa perlu hidup. Dia cakar kecil ke Cao Luye. Belum lagi bagaimana putra mahkota itu tidak nyaman. Dia dengan cepat menjangkau untuk mengendalikan anak-anak kucing. Jangan berasumsi bahwa melakukan hal itu, anak kucing akan menyerah. Anak-anak kucing terus mengayunkan cakarnya, dengan perasaan menyakitkan menyebabkan wajah putra mahkota. Di tangannya, 3 goresan muncul. Anda menggunakan alasan untuk tidak makan untuk mengejar batuok. Lalu wajah hitam secara keliru memandangi kucing manja itu. Hei, di tanganku, anak kucing itu sangat bingung saat ini, karena jaringan kecil yang dia jelaskan jelas. Bukan karena saya ingin menyelamatkannya untuk melakukannya. Serangkaian kucing-kucing terdengar. Anak kucing menduga bahwa lawan pada dasarnya mendengar tidak mengerti kucing. Melihat wajahnya yang lebih gelap, dia dengan cepat menyadari bahwa kehidupan kucing itu akan luang. Dia menyesal hanya menghentikannya makan, tapi tubuh adalah kucing yang benar. Meskipun dia takut padanya, dia tidak akan merasa mati. Bagaimanapun, dia harus menyukai cara berhenti. Tanpa diduga, lawan menunjuk ke rambut kucing. Itu karena kami tiba-tiba menempatkan orang di saku, jadi membuat orang takut. Sekarang, kami meluruskan, jangan lakukan seri lagi. Penampilan masa lalu sepertinya ingin memakan dagingnya. Tanpa diduga, sangat mudah diabaikan. Melihatnya mengambil, dia ingin terus makan. Anak-anak kucing buru-buru, memikirkan jalan. Tunggu tendangannya. Nah iya, dia hampir melihat target sebagai gadis di depannya. Terlepas dari hidup dan mati, menarik lengan pangeran, kucing. Setelah itu, dia menyelesaikan piring tulang rusuk yang lezat. Hanya menuju makanan kucing berhantu, tapi masih hanya karena dia mengatakan ayam itu mengatakan bebek. Pangeran pada dasarnya tidak mengerti apa yang gila kucing ini. Anak kucing dimasukkan ke jalan untuk hanya menggunakan bahasa tubuh. Dia berpura-pura menggunakan tangannya untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Lalu jatuh sampai mati. Sang pangeran bertanya, benda ini tidak bisa dimakan. Benar adalah ide itu. Saat ini, kami sedikit berbohong. Dia menunjukkan semua hidangan yang tidak bisa dimakan. Hampir lebih dari setengah makanan di desa semuanya disegel. Antara titik-titik anak kucing baru ini, pangeran yang tahu cara makan ini akan beracun. Dia tidak dicurigai bahwa kucing ini memiliki keterampilan alami. Putra mahkota tentu saja tidak tahu, kucing ini bukan kucing normal. Itu adalah pria dengan kedok kucing. Menyadari bahwa putra mahkota tidak bermaksud membakar dirinya sendiri, Kittens memutuskan untuk melakukan upaya untuk memenangkan cintanya. Tidak ada yang bisa menahan anak kucing putih lembut yang indah. Melihat penampilan anak kucing yang indah, putra mahkota juga bodoh. Lalu dia tertawa. Anak kucing yang mengejutkan, dia tertawa. Pada saat inilah, kaisar memerintahkan putra mahkota untuk pergi ke kamar. Senyuman di bibir mahkota itu hilang, karena tidak pernah muncul. Kielan akan menghapus anak kucing untuk tinggal. Kemudian, bergegas menemui kaisar. Sebelum dia pergi, dia mengatakan kepadanya bahwa anak kucing itu dengan patuh menunggunya di sini. Jangan berkeliling. Larut malam, sang pangeran lelah. Ada juga lebih banyak luka di tubuh. Setelah mandi, sang pangeran mendapati bahwa anak kucing itu masih terjaga menunggunya. Hati pangeran Lian merasakan kehangatan yang luar biasa. Anak kucing itu dengan patuh menggosok tangan putra mahkota karena tubuhnya lelah. Pangeran sepertinya beristirahat. Dia mengatakan kepada anak kucing untuk berhati-hati untuk tidak jatuh. Pada saat ini, kucing dan kucing melihat bau darah di Kielan. Dia ingat, dalam aslinya, disebutkan ketika dia masih muda, dia sering dihukum oleh kaisar. Pada saat ini, anak kucing memahami alasan mengapa kaisar menderita. Dia selalu berpikir bahwa pemeran pria dalam buku ini selalu dingin untuk dingin. Ketika Anda melihat apa yang ditemui Kielan, anak kucing merasa sangat tidak nyaman. Ruang yang tenang dan aroma darah datang untuk membuat orang tidak aman. Anak kucing tidak tahu harus berbuat apa untuk pria ini. Malam itu, putra mahkota setengah terbangun. Dia juga berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Ketika putra mahkota berusaha melihat lebih dekat, ada seorang gadis aneh yang berbaring di sampingnya. Apalagi berbohong di hatinya. Perasaan ini mengejutkan putra mahkota. Anak kucing itu tertidur di lengannya telah menghilang. Sebagai gantinya adalah gadis yang aneh perak. Ini adalah pertama kalinya pria ini melihat kucing. Ini benar-benar berbeda dari deskripsi buku. Sebaliknya,
Ini sangat lucu. Cara untuk melakukan aturan yang tepat adalah dengan langsung menghancurkan, tapi hati harus bangkit. Putra mahkota tidak tahu mengapa kucing telah diberantas selama 100 tahun di istana. Hewan kecil ini tidak hanya lucu, tapi saya pintar memahami bahasa manusia. Kelemahan tidak bisa melindungi diri sendiri, tapi dengan berani menonjol untuk menyelamatkannya dari mereka, itu juga satu-satunya hal yang menunggunya kembali di sisinya sampai dia tertidur lelap. Pada saat yang sama, itu juga menyembuhkan hati luka pangeran. Bahkan jika itu mencintai sesuatu, itu adalah barang yang menjadi miliknya sendiri. Dia tidak membiarkan gadis ini menyentuh barang-barangnya. Bangun dengan cepat. Konfrontasi masih tidur dengan dingin di dalam sup tanpa memperhatikan berat pangeran. Ini membuat putra mahkota merokok. Dia mengulurkan tangan untuk mengguncang gadis itu. Akhirnya, orang lain juga secara samar membuka matanya. Tiba-tiba cahaya yang mempesona muncul. Gadis itu berubah menjadi anak kucing. Pangeran mahkota menyentuh, membuat sihir tidak begitu mendebarkan. Anak Toyan berkumal luka temenut mereka. Menggunakan pangeran mahkota di tengah malam, ia juga mengganggu mimpi indah anak kucing. Keraguan dia menghentikan kepalanya, dan menabrak tatapan heroik sang pangeran. Anak kucing itu diam-diam menebak. Pada setiap upacara, saat tidur, dia menendang beberapa pedal, atau menyentuh lukanya. Hanya mendengar pangeran yang dingin bertanya, apa orang itu? Pada akhirnya, wajah bundar anak kucing menatapnya. Tidak dapat melihat orang dengan penampilan 100% kucing. Itu menanyakan masalah bodoh seperti itu. Pangeran berhenti dekat untuk bertanya, Anda adalah kucing? Benar-benar kucing? Putra mahkota tidak pasti bertanya dua kali. Kucing-kucing menjawab, tidak salah. Saya adalah kucing. Pertama kali dia melihat kucing itu, mungkin pertama kali, anak kucing mencurigai bahwa sisa-sisa sihir bernyanyi di dalam tubuh, membuat putra mahkota mematahkan otak, jadi dia berbicara dengan liar. Kata Pangeran Du, katakan dengan cepat kita akan memaafkan orang. Anak kucing berbelok untuk mengangkat kaki. Ayo biarkan aku jatuh cinta padanya. Anak kucing melakukan beberapa gerakan untuk menunjukkan bencana kucing. Cantik. Dengan cepat, abaikan masalah ini. Tidak diragukan lagi, reaksi lawan sangat dingin. Martabat anak-anak kucing sangat dipermalukan. Jika lucu tidak bisa lewat. Kemudian, yang mulia, dengan cepat bangun, anak kucing melakukan tangan kanan, menjilati tangan pangeran. Perasaan gatal dari jari-jari memancar untuk menangis. Metode ini sangat berguna. Bagaimanapun, putra mahkota menyerahkan ayahnya. Anak kucing akhirnya tidur nyenyak. Keraguan dia hanya berbaring. Putra mahkota segera menutupi kakinya. Meskipun anak kucing itu tidak tahu alasan dia melakukannya, tapi sangat hangat, tidur lagi. Sangat cepat, anak-anak kucing tertidur lelap di soket hangat. Tapi putra mahkota tidak makan dengan baik karena gadis rambut platinum baru saja muncul lagi. Menurut pemahaman tentang putra mahkota, kucing adalah makhluk berbahaya yang dapat menyebabkan kekaisaran menghancurkan. Jadi harus menemukan cara untuk menghancurkan dengan cepat. Putra mahkota tidak tahu dari mana kucing itu berasal, tetapi meskipun ada di sini, kekaisaran itu masih damai. Ini benar-benar bertentangan dengan apa yang diajarkan putra mahkota. Tetapi fakta bahwa kucing itu berubah menjadi manusia tidak disebutkan dalam dokumen apapun. Pangeran mahkota merasa bahwa ini tidak sederhana. Tentu saja seseorang mencoba menyembunyikan sejarah, masa depan dia akan menjadi kaisar kekaisaran. Pasti akan menemukan rahasia ini. Dia mengulurkan tangan dengan lembut tentang gangguan rambut lembut gadis itu. Benar-benar tidak bisa membiarkan orang lain menemukan keberadaan kucing ini. Juga tidak mungkin bagi orang lain untuk kehilangan hanya kepadanya. Yang paling penting sekarang adalah, dia harus menemukan pakaian untuknya memakai batu. Aroma hari berikutnya, anak-anak kucing itu membuka matanya. Sejak menjadi kucing, dia semakin tidur. Dia melihat sekeliling, tapi jangan melihat kesombongan. Anak kucing itu akan meninggalkan selimut, segera menemukan sesuatu menariknya ke belakang. Di ujung tampilan, segera melihat seutas tali yang terikat erat dengan kaki belakangnya. Penyebabnya adalah pria yang tampan ini. Jangan bermimpi pergi, makan sarapan dulu. Setelah mengatakan itu, dia membawa susu untuk menghangatkan wajah anak kucing itu. Mengapa Anda membuka mulut untuk menggunakan dialog bakat umum? Anak kucing tidak menyesatkan. Dia dengan hati-hati mengarahkan tubuh putra mahkota. Masih aroma darah cukup kuat. Pangeran yang dicurigai atau tidak tahu apa yang dicari kucing ini. Tali berikutnya, anak kucing itu tampaknya ingin menyelam ke dalam tubuhnya. Dia juga menggunakan mulutnya untuk melepas ikat pinggangnya. Gaun tidur segera menyelinap keluar. Pangeran bingung untuk mencegah kucing bersemangat yang ingin melakukan peregangan di dadanya. Anak kucing ingin sekali memanggil kucing. Ketika hidung sementara melukai luka timbal jantan, anak kucing itu terpana. Jelas bahwa dia adalah petinju dan pedang terkuat. Namun orang dipukuli karena ekstraksi luka. Upacara mana yang dia tidur sangat bodoh.
sehingga dia tidak tahu bagaimana memprotes hanya dengan patuh. Apa pemimpin jantan dari tuyul-tuyet ini? Namun hidup begitu sengsara, anak kucing merasa patah hati, dia segera mengayunkan cakarnya. Kucing, kucing, kucing. Putra mahkota dengan lembut memalingkan kepala anak kucing. Ternyata, anak kucing itu tidak puas, karena lukanya ada di atasnya. Karena khawatir oleh anak kucing, putra mahkota tidak bisa tertawa. Gerakan paling anak kucing tidak jauh berbeda dari manusia. Tetapi tampaknya telah menyadari dirinya sebagai kucing. Anak kucing itu menariknya, atau sesuatu yang bahkan saya tidak tahu. Ayo pergi bersama, ada beberapa hal untuk dibeli. Ini adalah pertama kalinya anak kucing duduk di atas kuda. Mencuri mata kucing bersinar keluar jendela, menonton dunia dalam novel. Tetapi sebelum dia bisa melihat dahi, seseorang membawa lehernya. Itu seperti orang tua yang terbangun untuk menghibur anak-anak mereka, untuk melihat pintu, dengan hati-hati jatuh di luar. Dengan sangat cepat mereka tiba. Ini adalah toko pakaian terkenal. Anak kucing bertanya-tanya. Putra mahkota ingin jaringan itu membawa anak kucing. Berjalan saja di dalam. Putra mahkota segera menguasai topeng halus yang dipajang. Pemiliknya diperkenalkan. Topeng ini disiapkan untuk tarian kerajaan. Anak kucing dihitung. Tampaknya Kulian akan bertemu dengan pemimpin wanita. Novel ini menjelaskan banyak hal tentang detail ini. Setelah mengajak nyonya keluar, kata putra mahkota, anak kucing bisa keluar. Setelah mendengarnya, anak kucing segera muncul. Memukul mata kucing adalah rok kelas tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Putra mahkota tidak mengerti preferensi para gadis, jadi memanggil item prasmanan kittens. Mendengar itu, anak-anak kucing terkejut membuka mulut mereka. Apa yang dibeli putra mahkota? Barang perempuan. Pangeran mahkota memandang pertanyaan tentang anak kucing itu. Jadi jelaskan bahwa Anda membeli sebagai hadiah. Wanita di sebelah pangeran hanya memiliki satu orang. Upacara mana yang ingin Anda berikan buah pada racun betina jahat? Meskipun Caterin adalah keindahan yang dapat membuat orang lain bertemu cinta yang besar. Selain itu hanya lebih besar dari Kieli untuk makan 3 tahun. Tetapi mereka tidak harus melengkapi air dan api. Upacara yang mana? Karena setiap hari dia memasak sang pangeran, jadi dia telah mengatasi hatinya. Idiot ini bahkan tidak tahu bahwa wanita itu menyiapkan makanan untuk mendapatkan hidupnya. Sementara anak kucing itu berpikir, putra mahkota telah memilih banyak hal. Anak kucing yang bingung itu ingin menghentikan pangeran bodoh itu. Pangeran mahkota dengan serius berkata, tidak ingin membeli, tapi kami benar-benar membutuhkan hal ini. Anak kucing marah. Mengapa Anda tidak mendengarkan saran saya? Putra mahkota melihat anak kucing. Dia berpikir bahwa aku tidak memberinya begitu cemburu. Diakui oleh putra mahkota, anak kucing itu pemalu dan sombong. Pangeran mahkota melihat tawa itu. Pada saat ini, ia juga menegaskan kucing ini, saya tidak tahu apa yang akan saya ubah menjadi seseorang setelah tidur. Sekarang dia tahu, rahasia ini hanya dia, jadi itu pasti akan sangat menarik. Setelah memilih pakaian, mereka masuk ke dalam mobil untuk kembali ke istana. Anak kucing telah menyadari setelah meninggalkan toko pakaian, putra mahkota selalu merupakan hutan yang dipenuhi sendiri. Ekspresi ini seperti memiliki rahasia hidup. Premonisi rasa tidak aman disambut di jantung anak kucing. Anak kucing segera mengingatkan, tetapi ketika dia mendengar sang pangeran, kucingnya, makan makanan bersama. Waspada dilemparkan di belakang kepala, buka mulut Anda untuk menggigit setiap bagian besar. Pada saat ini, anak kucing itu terasa panas. Ketika Chow menghentikan kepalanya, dia melihat putra mahkota menatap dirinya sendiri. Anak kucing yang bingung, jika Anda ingin makan, katakan saja, dia bukan kucing kecil. Anak kucing yang murah hati mendorong kue yang dimakan menjadi 2 di depan putra mahkota. Pangeran kasir memalingkan kepala anak kucing itu. Orang makan sedikit, anak kucing manja dari reseptor nuansa. Anak kucing tiba-tiba panik. Tunggu, jika dia melanjutkan seperti ini, dia akan benar-benar berubah menjadi kucing yang hilang. Pada saat ini, anak kucing itu tiba-tiba menemukan bahwa ini bukan arah ke istana. Putra mahkota memberitahunya, dia harus pergi ke tempat untuk mengkonfirmasi satu hal. Dia menjamin apa yang terjadi, anak-anak kucing juga tidak akan terluka. Anak kucing segera waspada, seperti yang diharapkan. Kie menghitung sesuatu, Pangeran Du dengan mudah memakan anak kucing. Sangat cepat, anak kucing nyaman untuk dilupakan. Meskipun dia mengingatkan dirinya sendiri, dia masih tidak bisa tenggelam dalam mimpi yang indah. Segera, di jantung putra mahkota, seorang gadis tertidur lelap. Setiap kali anak kucing itu tidur di pasukan yang kejam berubah menjadi seorang gadis berputar putih. Tapi anak kucing sendiri tidak tahu ini. Untungnya, putra mahkota siap, dan dia memiliki karpet di kereta. Jika tidak secara keseluruhan, itu benar-benar kurang dalam pikiran. Di kekaisaran ini, keajaiban diidentifikasi oleh orang-orang sebagai simbol tekanan. Jadi para pesulap diawasi untuk dengan jelas mencari fenomena aneh pada kucing. Tidak. Gadis ini, putra mahkota, hanya mengalahkan segalanya untuk menemukan pesulap. Anak kucing bangun untuk mendeteksi dirinya di sakunya. Meskipun saya tidak tahu di mana
putra mahkota ingin membawanya, tapi sepertinya sudah tiba, seorang lelaki tua yang berbulu abu-abu yang menghormati upacara dengan Qilian. Tanpa diduga, saya juga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pangeran yang tinggi. Adalah kehormatan bahwa saya menunggu seumur hidup saya. Para pesulap dipenuhi dengan daerah itu dengan instasasoy. Ini mewakili yang ditinggalkan oleh Hoang. Kisah putra mahkota yang tiba-tiba berkunjung adalah mengejutkan mereka. Ekspresi di wajah-wajah manusia dengan jelas menunjukkan kalimat dan kegembiraan. Penatua buru-buru mengingatkan putranya untuk tidak memiliki perilaku yang tidak sopan. Kemudian menuju Qilian meminta maaf. Qilian dapat memahami perasaan yang dimiliki para penyihir untuk Hoang itu. Tetapi di depannya ada hal penting untuk diterima. Setelah mengatakan itu, dia mengambil anak kucing dari sakunya. Anak kucing yang pahit mencintai seperti itu, mengancam kerumunan ketakutan. Mereka tidak mengharapkan apa yang dibawa putra mahkota. Sekali lagi kucing itu membuat orang mendengar namanya. Terlalu banyak orang terlihat sangat keras. Anak kucing merasa sangat jelek. Pangeran mahkota diperintahkan dengan dingin. Terima kasih untuk Anda semua untuk memeriksa kata-kata kucing ini. Anak kucing sekarang ingat dalam aslinya, tidak ada anak laki-laki adalah pesulap untuk membuat serangan balik di paruh kedua cerita. Jika pemimpin laki-laki dan penjahat sekarang bertemu, konten pasti akan berubah. Ini berarti dia tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi lagi. Semua orang mengatakan bahwa kucing adalah hewan yang sial, harus dihancurkan untuk menghindari nasib buruk. Tiba-tiba, sebuah pedang berayun ke arah anak kucing. Anak kucing berpikir bahwa jaringan kecil sulit disimpan. Untungnya, Qilian segera terlindung. Pangeran menggunakan mata dingin untuk merawat orang. Siapa yang mengizinkan orang tersebut menyentuh anak kucing saya? Semua orang terkejut. Tidak ada yang mengharapkan putra mahkota untuk melindungi binatang yang membawa pemikiran itu. Pengawas di peta kami harus dihukum. Penyihir perak dengan buru. Buru menyarankan, menurut Tuhan, kucing adalah hewan yang bertanggung jawab atas kehancuran kekaisaran. Bagaimana Anda bisa melindungi bintang ini? Qilian malas mendengar mereka jatuh. Untuk melihat apakah orang-orang menggambar pertempuran ajaib dengan cepat, atau api surga kita dengan cepat, apakah Anda ingin mencobanya? Pada saat ini, pedang Qilian dikelilingi oleh api, seluruh orang memancarkan semangat orang tersebut. Sadarilah pangeran mahkota menggunakan keajaiban Dewa Cahaya. Semua orang yang hadir terkejut, anak kucing itu juga terkejut membuka idiot. Tanpa diduga, Qilian bisa menggunakan sihir yang begitu kuat. Hanya ketika teknik mencapai tingkat tertinggi, ada kekuatan semacam ini, keajaiban dewa pencahayaan dan keajaiban semuanya dianggap jahat. Karena dilarang, jadi sulit dilihat di medan perang. Selain itu, menggunakan keajaiban dewa cahaya, sangat mudah untuk dipahami oleh pesulap saingan Hoang itu, tapi Qilian tampaknya tidak keberatan. Dia dengan dingin meminta pesulap untuk menerima perintah atau tidak. Pesulap rambutnya berkata tebal, patuh pada yang mulia, harap pulihkan keajaiban dewa cahaya. Setelah menggunakan sihir periksa anak kucing, penyihir segera kehilangan ketajaman, dan suasana yang memancar kucing ini, orang lain terkejut. Tidak ada yang mengira itu adalah pengabaian Tuhan. Saya meninggalkan kucing ini. Jelas Tuhan berkata bahwa kucing itu adalah simbol kejahatan, tapi bagian dalam kucing ini, bukanlah satu kata. Itu adalah lengan dewa. Penyihir menebak bahwa orang tua kucing itu masih hidup. Kata ini berarti bahwa kucing ini tidak jatuh dari langit. Pada saat ini, penatua kembali dan meminta putranya untuk memeriksa kenangan anak kucing itu. Tetapi pria lain yang benci mengekspresikan sihirnya untuk tidak digunakan pada hewan. Penatua tidak puas mengingatkan, saya tidak memberitahu Anda bahwa makhluk hidup adalah bintang. Akhirnya, karena kekhidmatan sang pangeran, anak laki-laki yang berpelukan ungu hanya memukul. Bocah itu juga dengan sengaja bertanya bisa meraih kaki depan anak kucing. Yang mulia, putra mahkota tidak bangun dan setuju, tetapi hanya diizinkan untuk memegang jari kakinya. Jadi pria berbulu ungu tebal itu dicuci dan meraih jari kaki anak kucing itu. Kemudian gunakan sihir untuk memeriksa memori. Anak paruh menatap bocah itu memejamkan mata dengan erat. Setelah waktu yang lama, bocah itu terkejut menemukan dia tidak bisa memeriksa surat apapun. Satu-satunya umat manusia dalam ingatan kucing ini hanyalah putra mahkota. Artinya telah kehilangan semua kenangan sebelumnya. Mendengar itu, putra mahkota begitu baik dalam ingatan anak kucing sendirian. Selanjutnya, sang pangeran memerintahkan mereka untuk mencari dokumen tentang keterlibatan antara yang asli dan ramalan dewa. Pada saat ini, rambut ungu tiba-tiba mengerti, yang mulia bukan hanya untuk mengkonfirmasi seluruh tubuh di tubuh kucing ini. Putra mahkota juga tidak bermain. Tidak salah, kami menggunakan nasib putra mahkota dan aliansi. Setelah mengatakan itu, dia mengambil agenda. Para penatua sangat terkejut melihat dokumen itu. Ini adalah meterai patung untuk keluarga kerajaan yang mulia. Dalam 100 tahun terakhir, keluarga mereka tidak pernah menghargai. Pangeran membutuhkan dukungan ini. Putra mahkota menggunakan kondisi untuk membangun kembali Akademi Sihir.
untuk bertukar, harus tahu karena takut konfrontasi hantu dengan Hoang Kuyen, begitu menghancurkan semua orang yang ingin membangun akademi ajaib dari telur. Jika mereka ingin mengembalikan sistem ini, para pesulap bekerja sama dengan pangeran adalah cara tercepat. Pesulap khawatir bahwa penolakan ini akan membuat putra mahkota berbahaya. Tapi putra mahkota memintanya untuk tidak khawatir. Kanker keadilan tidak mudah, tapi dia siap secara mental dan kebenaran yang sebenarnya ada di anak kucing. Pada akhirnya, apa rahasia dewa? Bagilah para penatua yang saling memandang tersenyum. Mereka bertekad untuk bekerja sama dengan putra mahkota, komitmen menjadi sukarelawan untuk menganggapnya sebagai pemilik. Pada saat ini, pada setiap kata di atas ingatan pengadilan, kenangan mereka telah selesai. Pangeran segera mengeluarkan perintah pertama. Bagilah para penatua bahkan berpikir bahwa tugas besar itu tidak diragukan lagi melihat putra mahkota mengambil banyak perawakan. Pangeran mahkota ingin mereka menggunakan sihir untuk dibuat, sehingga kostum ini dapat mengubah ukurannya, tergantung pada kondisi pemakainya. Penyihir tidak mengerti mengapa pangeran harus melakukan itu. Putra mahkota baru saja berkata dengan dingin, jika Anda meminta orang untuk melakukannya. Mengatakan begitu banyak kata untuk penyihir mengering, gunakan sihir dengan cepat dengan tumpukan ini. Setelah kembali ke istana, pangeran sangat menantikan untuk mengeluarkan satu set anak kucing merah muda. Anak kucing tidak mengerti mengapa pangeran ingin kucing mengenakan pakaian manusia untuk tidur. Anak kucing tidak tahu harus tidur apa setiap kali mereka jatuh ke dalam manusia, apalagi dalam keadaan tidak mengenakan pakaian. Untuk menghindari situasi yang memalukan, putra mahkota mengeluarkan set merah muda, untuk anak kucing untuk mengenakan pakaian. Anak kucing gila menggelengkan kepala mereka. Penolakan, kucing saya di sini suka tidak mengenakan pakaian tidur. Menuangkan hobi ini juga dirampok. Itu menyedihkan, kucing ini harus mengambil resiko kematian untuk melindungi kepentingan NU ini. Putra mahkota menghabiskan setengah hari tanpa efeknya, melihat anak kucing tidak suka mengenakan pakaian seperti itu. Pangeran itu tersenyum buruk. Sampai saat itu, Anda tidak menyesalinya. Anak kucing yang tidak bersalah, tidak memahami makna jahat dari kata-katanya. Malam itu, tangan besar membantu gadis itu menutupi selimut. Dia tersenyum dan menatap gadis yang sedang tidur di sampingnya. Saya mengatakan kepada Anda untuk mengenakan pakaian tidur, tetapi saya masih menolak untuk mematuhi. Sejak usia 19, Qi Lian terpaksa menggunakan banyak obat ajaib. Berdasarkan aslinya, periode ini ia menderita rasa sakit yang merobek sepanjang hari. Itu benar. Mengapa sekarang terlihat sehat di mana-mana? Upacara kemampuan memimpin pria apa yang akan pulih begitu kuat. Bentuk harimau Liveborn ini tidak seperti bersabar sama sekali. Sementara anak kucing itu pribadi, dari langit elang putih perlahan tertutup. Anak kucing masih bingung. Saya mendengar Kili dan memesan elang untuk terbang. Ternyata putra mahkota tahu burung ini. Hanya melihat Taito mengangkat satu tangan, menyambut falcon, sidik jari kemudian mengambil surat rahasia yang diikat ke pergelangan kaki burung itu. Pangeran santai ke dalam pagar untuk membaca surat itu. Elang juga berdiri dengan baik di sampingnya. Setelah membaca surat itu, putra mahkota menjadi burung di jalan, kemarahan untuk minum air dan pergi lagi. Anak-anak kucing pertama kali melihat elang terdengar seperti itu. Keraguan itu saat ini, burung itu menggunakan matanya untuk menatapnya. Anak kucing takut pada kotoran. Jangan berani bergerak. Untungnya, falcon dengan sangat cepat terbang. Setelah itu, Kili harus pergi ke kaisar. Dia mengatakan kepada anak-anak kucing untuk dengan patuh menunggu di kamar. Ternyata surat terakhir adalah ibu dari Lian. Tidak ada angin karena apapun. Dia menyerah pertemuan dengan putranya untuk pergi ke resort Tennessee. Ini membuat putra mahkota sangat khawatir. Anak kucing menunggu sampai larut malam. Akhirnya, saya menunggu sampai Kili kembali, tapi dia menemukan statusnya tidak baik. Anak kucing sangat khawatir. Dia menebaknya di sore hari. Sesuatu terjadi hari ini. Ada juga kemampuan untuk mengotori racun menjadi teh. Menampar obat tambahan bahwa Dharma adalah rasa sakit dan hujan. Anak kucing mengingat konten dalam aslinya. Qi Lian gejala racun yang tampak pada usia 59 tahun. Itu juga saat ini, pada akhirnya, rasa sakit yang ekstrim, menyanyikan kunci untuk menciptakan antibowel untuk menghancurkan usus. Anak kucing sangat khawatir tentang kesehatannya. Pangeran berkeliaran di kamar, mata merah tidak memiliki panjang fokus, benar-benar berbeda dari semangat pengeringan harian. Dia tidak bangun di sofa. Penampilannya sangat menyakitkan. Anak kucing merasa memilukan, bukan sang pangeran yang tidak dihormati oleh Hoang. Selalu menghadapi rasa sakit toksisitas yang sendirian. Anak kucing tahu sang pangeran adalah orang yang jujur. Ini juga satu-satunya kemanusiaan yang melindunginya. Jadi anak kucing tidak bisa berdiri di dekat mata. Anak kucing menggunakan yang terbaik untuk mengambil rok kecil mereka. Setelah itu, sulit untuk membuangnya ke dalam air. Kemudian, hampir tidak menarik sofa. Gunakan semua energi untuk naik ke sisi putra mahkota. Letakkan di dahinya. Pertama-tama, putra mahkota mendinginkan batu. Anak kucing mengulangi tindakan terakhir. 99.
81 kali. Sampai kelelahan berhenti, menyaksikan putra mahkota yang lelah berbaring di sofa, anak kucing diam-diam berharap bahwa dia akan turun besok pagi. Karena berlari bolak-balik, anak kucing membuat kucing mereka basah. Jadi, tidak ada jalan lain, dia hanya harus mengenakan pakaian tidur sementara di lantai suatu malam, hanya memikirkan besok. Putra mahkota akan tertawa ketika dia melihat dirinya mengenakan rok. Anak kucing merasa sangat. Pagi berikutnya, putra mahkota perlahan bangun. Menyadari sesuatu yang basah di dahi, ternyata rok yang dia berikan kepada anak kucing itu. Putra mahkota segera menebak segalanya. Dia buru-buru duduk untuk menemukan anak kucing. Pangeran baru saja melirik. Setelah melihat gadis rambut platinum tidur nyenyak di tanah, untungnya kali ini, anak kucing itu mengenakan pakaian, menyadari tadi malam musuh ratusan tupai sangat lelah. Putra mahkota tidak bisa tertawa. Di tempat yang dingin seperti ini, hanya dia yang benar-benar peduli padanya, takut pada gadis itu untuk tidur di lantai yang dingin. Pangeran dengan lembut memeluk gadis itu di pangkuannya. Dia menggantung jika kediamannya dingin. Sebagai imbalannya, saya ingin saya melayani Anda. TN. Du dengan mudah meletakkan gadis tidur cepat di tepi. Ketika gadis itu menyesuaikan mesin rambutnya di bawahnya, melihat penampilan yang patuh pada gadis itu, putra mahkota bermaksud memberinya bagian dari kejutan. Pangeran memberikan nama kucing, jaring, makna-makna ratu. Setidaknya di ruangan ini, Anda adalah raja yang tinggi, yang dapat membuat saya kapan saja. Pangeran dimanjakan dengan merah muda anak kucing. Hasilnya tidak perlu mewujudkan anak kucing itu. Tuan Du bertanya pada anak kucing itu, saya tidur nyenyak, Net. Anak kucing curiga atau tidak tahu siapa yang dia panggil. Putra mahkota menjelaskan bahwa ini adalah nama yang dia berikan padanya. Pada titik ini, dia ingat bahwa, setelah menjadi kucing di dunia ini, dia tidak punya nama. Keraguan. Kabel berikutnya, anak kucing segera gelisah. Ingin tahu tubuh putra mahkota, pangeran yang dimanjakan berterima kasih kepada anak kucing itu, karena telah merawatnya sepanjang malam. Mengekspresikan diri Anda, baik-baik saja. Kaki kecil anak kucing itu mencapai stasiun uji dahi pangeran, menguji suhu. Saya menemukan bahwa dia demam. Anak-anak kucing baru bernafas dengan lega. Berterima kasih kepada anak kucing itu. Pangeran yang baik memberitahu anak-anak kucing itu hal yang sangat penting. Lynette, saat tidur, aku akan berubah menjadi seseorang, bahkan tidak mengenakan pakaian lagi. Anak kucing tahu, kapan dia tidur, akan berubah menjadi gadis berputar putih. Selain itu, jangan memakai piyama dengan putra mahkota. Anak kucing itu tupai hingga yang paling pingsan. Ternyata ketika dia tidur, dia akan menggunakan negara Yesus untuk bertemu orang. Selain itu, putra mahkota dengan sengaja tidak memberitahunya. Hati kecil anak kucing itu hancur. Jiwa kecil sangat serius. Tidak ada lagi wajah kucing untuk melihat orang. Beberapa hari kemudian, anak-anak kucing memutuskan untuk tidak memperhatikan putra mahkota jahat. Tetapi setiap kali dia mendengar namanya, anak kucing semuanya sebagai imbalan, saya akan menggunakan punggung saya nanti. Anak kucing tentu saja menegaskan hal itu. Terlepas dari putra mahkota itu tersenyum, anak kucing bersikeras menjaga sikap dingin. Orang masih memimpin di sini, tidak akan mudah memaafkan Anda. Melihat anak kucing tidak memperhatikan saya, putra mahkota Udu menghela nafas. Mendengar saya menjelaskan, alasan saya tidak memberitahu Anda. Seperti yang dia katakan, dia menjangkau anak kucing. Keraguan yang menjadi anak kucing sangat waspada untuk menjaga goresan. Setelah mengalahkan orang, anak kucing agak bingung. Gadis yang baru saja secara tidak sengaja bertempur adalah pasukan yang kejam di masa depan. Pada saat ini, putra mahkota juga tidak terus menghabiskan anak kucing lagi. Dia mengekspresikan karyanya untuk menangani pekerjaan di depan batu. Katakan pada anak kucing untuk tetap sendirian, dengan tenang. Anak kucing dianggap sebagai pangeran. Sang pangeran melihat 3 tanda tinggi di tangannya. Dia tidak hanya tidak marah tetapi juga tertawa. Jelas waspada seperti itu, hanya untuk Mr. BA untuk menyegel rasa sakit tanpa gatal. Putra mahkota tersenyum kembali ke anak-anak kucingnya dengan baik, dan menunggu dia kembali. Anak kucing sendirian di ruangan itu, merasa sangat ditujukan pada dahi. Anak kucing juga merasa terlalu banyak. Dia berpikir bahwa Kilian akan kembali, pasti minta maaf kepada Anda. Pada saat ini, anak-anak kucing dengan cepat mendengar suara di luar. Dia waspada terhadap tangannya. Hanya melihat pintu ruangan dibuka, anak kucing goyah untuk semua jiwa. Orang-orang yang waspada menatap pintu. Dia tidak yakin siapa yang besar dan berani memasuki kamar putra mahkota. Orang yang datang adalah Gisela. Dia membawa orang ke sini untuk memeriksa. Untungnya, dalam beberapa menit 1000 pon rambut dayung. Anak kucing dengan cepat dihabiskan di bawah raungan. Dari kata-kata yang mereka ucapkan, anak kucing itu tahu, Gisela mendengar kabar bahwa putra mahkota pergi ke toko pakaian peta untuk seorang wanita. Karena itu, dia pergi ke sana, dipaksa untuk bertanya kepada pemiliknya. Gisela menduga bahwa putra mahkota adalah seorang gadis dengan status rendah. Jika tidak, putra mahkota akan bertemu orang lain untuk memeluk dan tidak pulih. Jika lawan itu tidak mulia, maka dia tidak perlu abstain sama sekali. Karena itu,
geng Gisela Tok membawa orang ke ruang pribadi sang pangeran untuk mencintai kebenaran gadis lain. Tapi dia tentu tidak berharap gadis yang panik dan memberi kembali kepadanya adalah kucing. Jadi, bahkan jika mereka membalik semua ceruk, mereka tidak dapat menemukan petunjuk, tapi bulu kucing itu punya banyak. Gisela memarahi para pelayan yang banjir. Orang-orang menanam mata mereka hanya untuk makan nasi. Setiap orang utama saat ini, seorang pelayan kulit putih tiba-tiba masuk. Pembantu melihat Gisela di kamar, dan dengan tergesa-gesa meminta maaf. Saya pikir tidak ada orang di sini. Gisela menanyai gadis lain mengapa dia memasuki kamar putra mahkota. Pembantu Dun menjelaskan, putra mahkota tergantung pada pintu ruang terbuka dan dapat memasuki flat. Gisela berpikir bahwa gadis lain berbohong. Wajah hitam ingin memerintahkan orang lain untuk menghukum orang lain. Pada saat ini, kaki tangan Gisela maju. Putra mahkota kembali ke kamar. Setelah mendengarnya, Gisela menghentikan jalan untuk memimpin orang untuk pindah. Sebelum pergi, dia juga memperingatkan pembantu itu. Saya ingat wajahnya, anak kucing yang bersembunyi di bawah. Tampaknya menunggu akhir untuk bisa bernapas sedikit. Dia sedang menunggu pelayan dan keluar. Tanpa diduga, lawan berjalan ke tempat anak kucing itu berada di tempat itu. Anak kucing yang tegang tidak berani bernafas dengan keras. Tiba-tiba wajah muncul di depannya. Lawan memiliki mata putih ungu. Mengancam anak kucing kaku. Dia sangat takut. Yang lain mencapai anak kucing. Anak kucing itu bergegas menutup mulutnya untuk mencegah dirinya memancarkan suara. Lawan tampaknya sangat yakin bahwa anak kucing itu ada di sini. Dia mengulurkan tangan untuk terjaga. Anak kucing merasa aneh. Jelas sekarang pelayan tidak melihatnya. Mengapa Anda tahu bahwa dia bersembunyi di tempat ini? Lihat tangan yang lain akan menangkapku. Kemudian bergaris-bergaris, apa yang dilakukan orang di sini? Di kawat kecil, mendayung rambut, suara putra mahkota segera menghalangi segalanya. Dia kedinginan untuk meminta pelayan. Pintu telah mengunci orang yang bisa masuk. Pelayan goyah, pintu terbuka. Putra mahkota tidak terus menyelidiki. Dia meminta lawan keluar dari ruangan. Tidak menunggu siapapun, putra mahkota yang baru menelpon, hibrida. Mendengar panggilan yang sudah dikenal, anak kucing bingung. Penampilan ini telah melihat banyak kehangatan. Pangeran membutuhkan tes ginjal. Untungnya, anak kucing tidak terluka. Putra mahkota juga mengerti apa yang terjadi hari ini. Disebabkan oleh gulungan, anak kucing menemukan goresan. Pagi ini dia pergi di tangan pangeran. Di jantungnya sangat. Anak-anak kucing festival lidah soa dengan lembut menjilat luka di tangan sang pangeran. Suka melakukannya, dia tidak akan terluka lagi. Pada saat ini, cincin di jari Kyoli tiba-tiba bersinar. Ternyata cincin ini adalah alat baginya untuk menghubungi pesulap. Pangeran tersenyum dan bertanya kepada anak kucing itu, "Saya tidak ingin tahu tentang rahasia di tubuh saya." Kucing-kucing menunjukkan rasa ingin tahu. Di sisi lain, pelayan misterius setelah datang ke taman bunga segera melihat sekeliling. Rasanya seperti mencari sesuatu. Pada saat ini, pesulap bertanya, setelah orang itu memasuki tempat ini lagi, ini adalah ruang yang ia gunakan sihir untuk dibuat. Memegang putra mahkota, tidak ada yang bisa masuk. Penyihir hanya melihat bahwa dia sedang mencari sesuatu, tetapi pelayan itu segera membantahnya. Dia berbohong bahwa dia tidak perlu tersesat. Pesulap secara langsung terbuka. Apakah Anda mencari kucing? Dia tidak berharap begitu cepat terlihat oleh pesulap. Pada saat ini, putra mahkota muncul di belakang mereka. Pelayan itu terancam keringat dingin. Putra mahkota menyadari bahwa orang ini adalah seorang pelayan yang baru saja datang mencari di kamarnya. Tampaknya orang yang tidak menemukan kecerdasan, tetapi Anda perlu menemukannya. Disalahpahami adalah penggorengan. Pelayan kerajaan menjelaskan bahwa dia benar-benar datang untuk membersihkan, tapi Kielaan secara alami tidak mempercayainya. Dia dengan dingin mengancam, kata-kataku, mengatakan, poin di belakang. Melihat lawan masih ditolak, pangeran menghadap ke bawah. Bukannya kami bertanya kepada orang-orang, ini adalah perintahnya. Anak kucing menyelinap keluar saku serakah karena situasi eksternal. Dia menetap di waktu yang panas ini. Kielaan akan benar-benar mengambil nyawa hamba ini. Seperti yang diharapkan, putra mahkota mulai dengan tidak sabar menggambar pedang. Anak kucing merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa memandangnya sebagai kekerasan. Anak kucing pemberani melompat keluar untuk mencegah tindakan kekerasan putra mahkota. Tubuh kecil memeluk pedang dengan erat. Semua orang menderita tindakan mendadak ini. Anak kucing menggunakan semua jalan untuk cangkang pedang. Dia mengabaikan bahaya, bahkan untuk mencegah putra mahkota melakukan kejahatan. Penyihir merasa sangat tidak sabar. Yang mulia, mengapa Anda membawa kucing ke sini? Pada saat ini, orang lain yang hadir di tempat kejadian, hanya memutar matanya untuk merawat anak kucing itu. Anak kucing agak takut. Setelah melihat anak kucing itu, ekspresi di wajah pelayan itu tenang. Anak kucing mencurigakan, orang ini tampaknya tidak melihat kucing untuk pertama kalinya. Setiap orang utama saat ini,
Pelayan tiba-tiba bergegas. Kucing lain berubah menjadi kucing saat tidur. Dan kucing ini tidur lagi. Ketika anak kucing itu berpikir bahwa dia akan jatuh ke tangan orang lain, dia mendengar pelayan air. Ternyata anak saya baik-baik saja. Anak kucing itu mencurigakan. Mengapa dia tiba memiliki ibu yang lain? Ternyata akhir cerita seperti ini, pelayan seperti biasa menyembunyikan putrinya ke dalam semak, lalu pergi bekerja untuk mendapatkan uang. Sebelum pergi, dia juga memberitahu anak kucing itu, jika ada orang jahat untuk ditangkap, itu harus berhati-hati. Di sini dengan patuh menunggu ibunya kembali, tetapi ketika pelayan itu kembali, segera menemukan bahwa anak kucing itu menghilang. Dia mencari di setiap sudut di tempat ini, tetapi bahkan bulu kucing pun tidak dapat ditemukan. Pada waktu itulah, Kylie menemukan anak kucing di taman bunga, lalu bawa dia pergi. Pelayan itu merasa beruntung karena putra mahkota adalah orang yang menjemput putranya. Pelayan itu dengan senang hati memeluk putrinya yang hilang untuk waktu yang lama. Saya meninggal, saya hanya ingat dan tidak tahu apa ketakutan itu karena dipeluk terlalu erat. Anak kucing itu merasa bahwa dia akan bernafas. Mauses air mata di belakang putra mahkota menyatakan rasa terima kasihnya. Terima kasih telah menyelamatkan ibu dan anak kami, tanpa diduga. Pelayan itu juga kucing. Pangeran dengan tergesa-gesa bertanya, tetapi ibu dan putri mereka, apakah masih ada kucing lain? Pelayan tragis itu mengungkapkan tidak. Mereka adalah satu-satunya kucing kekaisaran. Setelah instruksi roh turun, kekaisaran menerapkan kebijakan menghancurkan kucing. Bahkan sihir divisi dikirim untuk mencari kucing. Jadi semua kucing kehilangan nyawa mereka. Sejak itu kucing juga menjadi penyulingan kejahatan. Itu seperti pengorbanan kucing untuk kejahatan, dan anak kucing setelah mendengar cerita ini, merasa tragis dan menyalahkan. Perasaan kesedihan datang. Tidak ada adegan yang dia lihat di suatu tempat. Perasaan sengit ini mungkin berasal dari pemilik. Pada saat anak kucing itu kesakitan, Kylie dengan cepat menyadari kesadarannya yang tidak normal. Apa jaringnya? Apakah ada tempat yang tidak baik? Mother Cat juga bertanya-tanya tentang nama ini. Ketika ditanya, dia dikenal. Ini adalah putra mahkota untuk anak kucing. Pangeran bertanya-tanya, apa nama anak kucing sebelumnya? Pelayan itu memiliki sedikit perut. Dia tidak pernah menamai anak kucing itu. Pelayan itu mengulurkan tangan dan menoleh. Akhirnya, pelayan itu mengambil semua kotoran ketika dia memberitahu putra mahkota. Sekarang, ibu dan putri mereka masih dalam keadaan terlibat. Anak kucing mendengarnya. Pangeran memerintahkan pelayan untuk mengatakan segalanya. Kata mereka berubah menjadi bentuk kucing. Pada hari bulan tiba-tiba akan hamil. Ini juga merupakan cara bagi mereka untuk melakukan kejahatan. Penyihir mendengar pertanyaan itu. 70 tahun muncul sekali di bulan darah. Terakhir kali terjadi 18 tahun yang lalu. Pembantu melanjutkan, 10 bulan kemudian putra saya lahir. Saya berusia 89 tahun sekarang. Mendengar itu, anak-anak kucing terkejut di mata. Jelas, menatapnya masih sangat muda. Ini berarti dia tidak akan menua. Tunggu sampai hari bulan, dan kemudian hamil. Setelah 1 tahun, anak akan tumbuh dewasa. Itu juga ketika hidup saya berakhir. Meskipun pelayan telah banyak bicara, sang pangeran masih tidak mengerti. Ini tidak ada hubungannya dengan... Dia tidak menamai Lei. Pembantu melanjutkan, itu karena acara itu diharapkan secara tak terduga. Jelas ketika mereka bangun, mereka akan berada dalam keadaan kemanusiaan. Saat tidur akan berubah menjadi kucing, tetapi sifat dari seluruh kata adalah sebaliknya. Tahu berita ini, bukan hanya putra mahkota, tetapi anak-anak kucing terkejut menjadi bodoh. Dia tidak yakin mengapa hanya dirinya sendiri ketika tidur berubah menjadi manusia. Pelayan awalnya ingin setelah memecahkan cerita ini untuk menamai anak kucing itu, tetapi sejak anak kucing lahir, mereka belum menemukan petunjuk. Meskipun dia tidak dapat menemukan petunjuk, tetapi pelayan itu menebak bahwa ada tempat yang dapat menemukan berita. Pangeran bertanya di mana. Ibu kucing ragu-ragu. Anak kucing menyadari rasa tidak amannya. Dia menduga bahwa dia tidak ingin mengatakan rahasia ini di depan putra mahkota. Dia mengulurkan tangannya di tangan ibu. Ibu Sandera, kenali sorakan dan kepercayaan perempuan. Ibu kucing mengulurkan tangan dan meraih tangan. Akhirnya, dia menoleh ke putra mahkota. Tolong bawa saya ke perpustakaan Huangda. Saya tahu tempat itu tidak memungkinkan orang lain untuk masuk dan keluar secara sewenang-wenang, tapi saya kira hanya ada yang dapat menemukan petunjuk. Divisi Pangeran Mahkota Pesulap besok menggunakan keajaiban untuk menyebarkan pertempuran untuk membawa Mother Cat. Pada saat itu, melihat sang pangeran setuju, baik ibu maupun putrinya sangat senang. Temukan seorang gadis. Kylian menanyakan rencana selanjutnya dari Mother Cat. Anak kucing agak sedih. Dia menemukan anggota keluarga, jadi harus dekat dengan Kylian. Keraguan bahwa ibu kucing berkata lagi, saya memiliki benda ini, saya ingin menanyakan yang mulia, sebelum saya memasuki perpustakaan kaisar. Tolong bantu saya mengurusnya. Sekarang dia hanya pelayan kelas rendah, tidak nyaman untuk menyembunyikan anak kucing. Selain itu, sang pangeran semakin aman. Putra mahkota mengulurkan tangan untuk menjemput anak kucing. Malam ini, izinkan saya menjagamu. Setelah itu,
putra mahkota mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke perpustakaan besok. Malam turun, anak-anak kucing kembali dan menguap di kursi. Dia melihat ruangan yang akrab. Hari ini adalah hari terakhir dia di sini. Setelah mandi, putra mahkota keluar dan bertanya, "Anda tidak tidur? Saya menunggu saya." Memang benar bahwa langkah pria tampan itu basah. 8 orang dari otot perut harus kecil. Melihat adegan ini, anak-anak kucing tidak berseru. Hampir tidak mungkin untuk menahan posisi warna pria. Anak kucing mengingatkan putra mahkota untuk berpakaian terlalu terbuka. Keraguan. Sang pangeran mendengar bahwa dia tidak mengerti. Angin sengaja-sengaja. Anak kucing segera membawanya. Pangeran berkata lagi, "Malam ini, kami tidur bersama." Melihat wajah menunggu Q, anak kucing sepertinya mengerti sesuatu. Dia menegang di tempat. Pada saat ini, putra mahkota tersenyum bahagia. "Tentu saja, biarkan saya mengenakan rok kecil." Tidur adalah meja kucing yang memikirkan kalender. Jadi kucing orang yang pendiam berbaring. Ini mungkin malam terakhir mereka bersama. Dia harus menghormatinya. Anak kucing itu memiringkan kepalanya untuk melihat pria tampan di sampingnya. Pada saat ini, Tim bergema, berbicara lagi. "Saya sudah tidur." Pertanyaan mengancam anak kucing adalah melihat pemilik orang. Dia buru-buru memejamkan mata dan tidur, tapi dengan sangat cepat berbaris oleh putra mahkota. Dia tidak berubah menjadi manusia, jadi bangun. Sejak tidur dengan anak kucing, pangeran sudah lama memimpikan mimpi buruk menghadapi kucing kecil palsu. Kata putra mahkota, "Meskipun tampaknya agak terlambat sekarang, tapi ada kamu di sampingku dengan baik." Kata Cinta Kimiaya membuat keduanya memerah. Pada saat ini, anak kucing tiba-tiba menyaksikan hampir mencium hidung putra mahkota. Pangeran terkejut. Keduanya berusaha bersama dengan waktu yang langka ini. Sangat cepat, seekor kucing dan kucing memasuki mimpi yang indah. Antrang dengan cerah cocok dengan satu lapisan-lapisan, untuk 2 orang. Anak kucing berubah menjadi bentuk seseorang yang tidur di jantung putra mahkota. Dia berharap, tali terukir ini bisa berhenti selamanya, jadi mereka tidak akan berpisah. Pagi berikutnya, sang pangeran segera mengenakan taman bunga. Dia curiga atau mengapa pangeran tidak membawa kucing yang lain. Anak kucing segera dipanggil nama kelinci. Versi kucing di sini, penyihir bertanya-tanya, "Tidak ada orang luar di sini?" Mendengar itu, anak kucing itu segera bersandar. Putra mahkota menjelaskan bahwa karena kucing itu pemalu, dia tidak ingin keluar. Anak kucing terdengar sangat bingung. Dia merasa bahwa putra mahkota akan membawa cerita mereka tadi malam. Anak kucing menggunakan kaki kecil, dengan panik mengalahkan sang pangeran. "Jika Anda menghantui, jangan katakan itu." Pangeran Bambu menjawab, "Mengetahui. Saya tidak akan mengatakannya." Pangeran Tiet Sok karena dia tidak memiliki kentang emosional di depan orang luar. Orang terakhir adalah pelayan. Setiap orang hadir sepenuhnya. Putra mahkota mengumumkan kepergiannya. Pesulap bot yang ditransmisikan oleh pertempuran Dharma. Mata, semua orang datang ke perpustakaan. Putra mahkota mengingatkan semua orang dengan hati-hati. Melindungi tempat ini tidak patah hati. Tetapi putra penyihir berkata, karena penjaga keamanannya sehingga mereka dapat dengan mudah masuk. Kata pangeran. Pangeran memerintahkan semua orang untuk mencari berita yang berkaitan dengan kucing. Dan ketika putra mahkota itu tampak seperti buku, anak-anak kucing melompat keluar dari sakunya. Dia baru saja melihat banyak buku dalam pesan yang sama. Adegannya sangat monumental. Saat melewati kucing ibu bertanya pada anak kucing itu, "Apakah Anda pernah menemukan sesuatu?" Anak kucing dengan patuh merespons. Pada saat ini, Mother Cat menemukan buku yang aneh. Ketika dia melihat buku itu, pesulap terkejut. Kucing ibu dengan cepat dikenali. Di buku terkadang rasanya tidak biasa. Pangeran tidak melihat sesuatu yang berbeda. Anak kucing mendayung di bahu Mother Cat. Penasaran tinggi. Upacara mana yang merupakan instruksi dari Tuhan? Konten dalam buku ini mengatakan bahwa kehidupan yang berharga telah dibayar melalui 8 masa gelap, akan menunggu anak dari malam ke-9. Ini adalah buku yang perlu ditemukan kucing induk. Konten di dalam dan ajaran Tuhan yang dia dengar satu sama lain. Ibunya pernah berkata bahwa dia adalah anak ke-8. Jika seperti apa yang dipersempit dalam buku ini, anak ke-9 adalah hibrida. Anak kucing setelah mendengar berita ini sangat gemetar. Dia memutuskan untuk melihat apa isi dewa itu, mengatakan bahwa dia bisa mendeteksi berita lain di dalam. Keraguan pada paduan suara menyentuh buku, di dalamnya segera memancarkan silau. Jadi pagi anak kucing itu tidak bisa membuka matanya. "Anak saya, dapatkah Anda mendengar kata-kata saya?" Siapa yang perlahan-lahan berkata, baru-baru ini, anak kucing itu terasa seperti tersedot ke dalam buku. Tanpa diduga, Kieli juga ditarik ke dalam. Anak malam ke-9, buku ini membawa kekuatan ilahi kami. Saya memiliki beberapa kata untuk diucapkan kepada anak-anak di masa depan. Di masa depan, mungkin inilah sebabnya dia dipanggil ke dunia ini. Kami selalu menunggu anak-anak tampak menyelamatkan kekaisaran. Anak kucing sangat terkejut. Jaga agar perubahan ini terlalu mendebarkan. Sebelumnya, kucing akan menyebabkan kekaisaran menghancurkan. Selain itu, dia juga membawa kutukan berbeda dengan kucing lain. Fisik Bita Tuwalu Kiruya Anda Tongan Sayasat adalah bukti paling kuat.
untuk menjadi anak Black Knight. Instruksi berikutnya, anak Black Kucing harus menemukan versi asli yang telah ditusuk oleh kata padasi yang telah diturunkan oleh para dewa. Hibrida adalah kucing-kucing yang dapat mengubah kejahatan kita menjadi keadilan. Orang misterius itu berharap Lai dengan cepat melihat kata-kata asli dewa. Dari rasa sakit melarikan diri, orang lain akhirnya meminta masa depan yang tajam. Jika dia melihat anak dari keluarga kami, bantu anak melihat masa depan, yang lain baru saja bangun. Anak kucing itu segera kembali ke kenyataan, ketika dia membuka matanya, segera melihat mata Kilian yang khawatir. Saya menolak untuk bangun, saya sangat khawatir. Anak kucing mengekspresikan diri mereka baik-baik saja. Ternyata, baru-baru ini Kili juga kehilangan kesadaran dengan anak-anak kucing. Dia membawa apa yang bisa dia dengar kepada semua orang, penyihir dan putranya. Tampaknya mengerti apa, orang yang dapat menyimpan sumber dalam buku ini, hanya bisa menjadi imam kelas tinggi. Pada saat ini, mereka menduga itu hanya bisa menjadi satu orang. Instruksi dewa setelah dibatalkan setelah seminggu, imam mengorbankan hidupnya, untuk melindungi instruksi Tuhan, itu Neros. Itulah orang yang meninggalkan sumber untuk kaca, jadi putra mahkota memutuskan, terlepas dari apapun yang Anda miliki untuk menemukan kehidupan imam berikutnya. Sangat cepat, dukungan dari putra mahkota Baron menemukan berita tentang yang lain. Mereka dengan cepat berangkat, tapi anak kucing itu tidak senang sama sekali, karena jadi dia bisa keluar dengan aman. Putra mahkota segera memberikan anak kucing cosplay ke dalam kelinci. Anak kucing mengarah ke bulu, tapi putra mahkota masih menunjukkan penampilan lembut seperti tidak ada. Kucing di luar sangat berbahaya. Tentu saja, Anda harus mempersiapkan sedikit. Seperti ini pada pandangan pertama, terlihat seperti kelinci peliharaan. Anak kucing merasa terlalu tersesat dalam keluarga kucing. Mengapa orang yang menderita kucing melihat penampilannya yang lucu? Sang pangeran tidak bisa menahan tawa. Bahkan ketika melihat keluar jendela, asap bibir juga menyerang. Dia menarik kelompok pangeran sangat cepat menemukan tempat tinggal Imamat. Bahkan tepat pada waktunya untuk melihat dia dimakan oleh orang tersebut. Pergi, mengemis, putra mahkota curiga bahwa mereka menemukan orang yang salah. Putra mahkota tidak terlalu yakin untuk menanyakan rambut ungu. Rambut ungu menjawab dengan kuat, tidak salah, yang mulia. Perubahan imam yang lebih baru hanyalah dia. Pada saat ini, saya mendengar pirang, saya telah mengikuti kesalahan Anda, mengapa Anda tidak membayar untuk saya? Bentuk tomat ini membuat lawan lebih, pria lain ingin menyelesaikan untuk pirang. Tetapi rasa sakit dalam imajinasi tidak muncul. Ternyata seseorang tampaknya menyelamatkannya dalam bahaya. Hegemoni lawan saat tidak membuat nama yang kasar. Jangan bilang dirinya sendiri, jika orang dapat mengalahkan orang, maka kami memberi orang 100. Mungkin cukup untuk menghancurkannya. Kata ini mengancam jiwa yang kasar. Bagaimanapun, Kyoli berbicara untuk memperingatkan. Kemudian, dia berani mengalahkan orang. Kami akan mengalahkan orang tidak lagi mengunyah gigi. Tidak ada perubahan adegan. Pirang seperti harimau lapar bertemu roti. Seperti beberapa kehidupan dan belum dimakan. Pangeran mengingatkan, makan saja perlahan. Lantai bunga. Pirang mendengar sangat panik. Siapakah lantai bunga? Panggil aku Jack. Pada saat ini, anak kucing itu dan khawatir bahwa tangan kelinci itu keluar untuk menemukan situasinya. Jack menyadari bahwa lawan tidak akan pergi ke bendera untuk menyelamatkannya. Ada juga kebaikan untuk mengundangnya. Untuk makan, tentunya ada sesuatu untuk memintanya. Jack terus terang berkata, Anda ingin mengatakan sesuatu yang lurus. Kyoli tidak merespons, tetapi melihat ke arah rambut ungu. Menerima pesanan, rambut ungu bertanya, apakah Anda tahu tentang anak yang berubah antara siang dan malam? Jack Agariti sejenak sangat cepat memahami niat dalam pertanyaan ini. Ini hanya anak nakal di tengah malam tanpa tidur. Seperti saya, setelah mendengarkannya, semua orang kelelahan. Kemudian, mereka bertanya kepadanya beberapa hal lagi, tapi semua yang dia katakan ayam itu mengatakan bebek. Pada titik ini mereka tahu apa nama ini, tidak tahu apa itu. Kyoli kembali dan mendengarkannya, langsung berdiri dan ingin kembali. Sebelum pergi, dia menyuruh pesulap untuk menghapus ingatannya. Kemudian beri dia biaya. Denyut nadi, tampaknya imamat keluarga mereka meninggal untuk kekaisaran. Keraguan lawan tidak setuju untuk menerima uang. Dia tanpa ekspresi tanpa daging. Anak kucing tidak berharap bahwa keturunan imam tidak mewarisi bakat leluhur. Bahkan sedikit petunjuk tidak tersedia. Tetapi jika imam itu segera diharapkan untuk kembali ke Enoa mereka, maka mereka tentu tidak memiliki rahasia. Upacara yang mana? Anak-anak kucing tiba-tiba memikirkan masalah. Dia dengan cepat melompat keluar dari saku Kyoli, lari kembali dengan cepat ke indera. Giac juga terkejut melihat makhluk itu tiba-tiba muncul. Benda ini memiliki tangan kelinci, tetapi memiliki tubuh kucing. Dia takut pada wajahnya, kelinci, bukan kucing, dan ketika Giac bahkan tidak tepat waktu, anak-anak kucing bergegas ke depan. Buka mulutnya, gigit dia sekali. Pada arti pengertian,
Ada segel. Dia terbang berkeliaran pada gadis yang duduk di atasnya. Anak kucing hanya menggigit pria ini sekali, berubah menjadi seorang gadis berputar putih. Apa yang telah terjadi? Rasa kecurigaan menganga. Jelas tidak berani percaya pada periode ini. Kucing sebenarnya bisa berubah menjadi manusia. Dan saat ini, anak kucing itu agak bingung. Dia juga pantas melihat pria yang ditinggalkan olehnya. Tiba-tiba lengan besar, dia menikahinya. Kemudian juga mengatakan kepada saya untuk tidak terlalu dekat dengannya. Selain putra mahkota sangat tenang, tapi di dalam hati itu cemburu, putra mahkota tertawa. Gamang mendarat di bahu jaring. Tidak bisa membiarkan kata-kata anak itu. Pada saat ini, GIAC tidak melarikan diri dari keheranan. Karena seekor kucing berubah menjadi seseorang sekarang. Kenapa kamu begitu tenang? Rambut ungu dengan tergesa-gesa memiliki mulutnya. Penyihir tidak mengerti mengapa Lynette menemukan kisah orang posterior untuk berubah menjadi manusia. Ternyata jaring tiba-tiba diingat satu-satunya hal tidak berubah setelah waktu yang lama. Mendengar bahwa semua orang mengerti. Ternyata imam itu membawa segel di wajah punggung. Jika lawan karena dirinya berubah menjadi seseorang, pencerahan dengan senang hati berbicara, untuk berdagang, Anda harus memberi saya banyak uang. Lynette dan Kilian, semuanya kelelahan. Tanpa diduga orang ini sangat tebal, ini adalah pertama kalinya jaring terjaga dalam keadaan manusia. Pada saat ini, Kilian sangat menunggunya. Mengapa Anda hanya menggigit wajahnya? Lynette mendengar bahwa perut meninggalkan matanya. Gadis itu menyukainya, lalu hanya melihat wajah Jack. Menemukan anak kucing menggunakan kacamata untuk berbicara dengan saya. Tai itu merasa tidak bahagia. Bagaimanapun, tubuh antara orang selalu memiliki jarak. Yang mulia adalah panik dari agama, dan saya hanya tidak diragukan lagi. Jaring belum menyelesaikan kalimat, telah terganggu oleh semua gempa bumi, sedimen luar terjadi. Lynette buru-buru berdiri, dan ingin melihat kaki-kaki menyentuh tanah. Telah dianut oleh seseorang, dua mata empat saling memandang. Lynette Horse berbicara, dengan cepat menjatuhkan saya, tapi Kilian tidak hanya tidak melepaskan, tetapi juga berpelukan. Adik laki-laki itu mengingatkan jaring tanpa bergerak. Jangan lupa Anda tidak tebal. Pada saat ini, rambut ungu Trong berjalan. Yang mulia menyelamatkan hidup Anda, kata Tears Small. Bukan hanya tikus yang pahit, lihat. Anda dihancurkan ke celana, tapi rambut ungu yang paling ditakuti adalah tikus. Hidup dengan hal najis itu, rambut ungu tidur dengan babi lebih baik. Benci rambut ungu, selamat datang padanya. Jangan menjadi pria yang hebat, tapi saya takut tikus. Jangan pergi ke babi, pergi ke daerah kumuh. Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya. Sekawanan tikus dari ruang sungai menuju rambut ungu. Hasil baginya untuk berbusa samar. Tikus-tikus itu pandai dalam respirasi buatan untuknya. Anak kucing juga ditakuti oleh adegan ini. Tanpa diduga, tikus mengikuti aksi bersama. Jika dia menebak dengan benar, Sanua memiliki kemampuan untuk mengendalikan hewan. Lai untuk pangeran, untuk membawanya kembali, karena dia memiliki kemampuan khusus. Kilian juga menyadari hal ini. Kata Lai kepada Sanua, keluarganya selama beberapa generasi menumbuhkan imam elit adalah keluarga yang hebat karena kekaisaran dan mendedikasikan diri mereka sendiri. Sana dengan cepat membantahnya, itu bukan yang saya lakukan. Lai Qian hanya yakin, mungkin dia memiliki kapasitas yang lebih kuat dari mereka. Saya tidak ingin tahu seberapa kuat energi saya, selama Anda membantu saya, di bawah serangan dan persuasi lembut dari sapuan hibrida. Sanua awalnya terpilih untuk dibujuk, tapi dia masih berkata, jika saya tidak berbahaya seperti apa yang dia katakan, maka jangan pimpin itu. Melihatnya setuju untuk kegembiraan hibrida untuk memegang tangannya. Tidak diragukan lagi, tidak ada yang mengharapkannya lagi. Lai merasakan langit dan bumi berputar. Dia bertanya-tanya, mengapa wajah Sanua tiba-tiba menjadi begitu besar? Hanya lihat anak kucing yang berayun di tangannya. Jelas bahwa orang biasa menerima mata untuk berubah menjadi anak kucing. Anak kusik seorata malukiti apagosobaya, anak kucing yang malang dengan sangat menyedihkan memandang putra mahkota, pangeran mahkota yang dicurigai atau tidak mengerti. Mengapa waktu anak kucing itu berubah menjadi orang yang pendek? Jadi, penyihir yang berpelukan ungu menebak bahwa alasannya adalah bahwa kekuatan ilahi Sanua habis. Mereka memutuskan untuk menunggu dia melihat kekuatan ilahi lagi. Untuk kenyamanan, putra mahkota mengatur agar dia tinggal di pemerintahan untuk sementara waktu. Setelah menyelesaikan semua, Kili mengumumkan kembalinya ke istana. Di sisi ini, kucing induk bersikeras di belakang anak kucing. Sangat sulit untuk melihat kereta kuda mahkota. Keraguan seorang pelayan menatapnya yang sombong ke ruang tamu. Lady Gisela mencarinya. Begitu dia kembali ke kamar putra mahkota, anak-anak kucing diratakan. Pada saat ini, Kili dan juga sibuk menangani tugas resmi. Ui sedikit membelai anak kucing itu. Setelah itu,
Dia membawanya untuk menangani pekerjaan. Dengan cepat, anak kucing Kie beristirahat terlebih dahulu. Pada saat inilah ibu kucing tergesa-gesa masuk dan mengatakan bahwa sangat perlu dilaporkan. Kemudian Gisela ingin menariknya untuk menjadi mata-mata untuk mengawasi gerakan pangeran mahkota terbanyak. Situasi ini membuat sang pangeran merasa sangat lelah. Di istana kerajaan Empat Sisi, konspirasi ini tidak memiliki siapapun untuk dipercaya, tapi untungnya ada anak kucing di samping. Tetapi setelah sang pangeran menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak melihat sosok anak kucing dimanapun. Perasaan rasa tidak aman mengalir di hati. Pada saat ini, suara kucing berdering di telinganya. Anak kucing dengan patuh memeluk kaki pangeran. Lihat anak kucingnya baik-baik saja. Hati yang baru membuat stres santai. Ternyata anak kucing sangat waspada dan melihat bahwa beberapa orang memasuki ruangan. Ketika saya melihat Kie itu berlari keluar, pangeran paling muda merentangkan anak-anak kucing. Lai, ayo jalan-jalan. Seekor kucing dengan senang hati berjalan di taman bunga. Di bawah pagi hari bulan, seluruh taman berkilau dengan indah. Anak kucing menyukai adegan ini. Kie Li dan duduk di pisau bersih. Dia memberikan surat kepada anak kucing itu. Ternyata, surat dari Mother Cat Kie Li dan memberitahu anak kucing itu untuk mengetahui bahwa ibu kucing datang ke penghitungan. Karena dia tidak punya waktu untuk datang ke Hello Goodbye, maka diminta putra mahkota untuk memberikan surat ini kepadanya. Dia yang paling gelisah anak kucing terlihat penampilannya yang menyedihkan. Dia menduga bahwa dia bersimpati padanya untuk ibunya, juga meninggalkan surat, dan kemudian pindah. Anak kucing itu menjangkau menepuk komisaris pangeran. Gerakan ini membuat hati pangeran terasa sangat hangat. Saya selalu membuat kami merasa aman. Sejak hari saya datang ke sisi saya tidak lagi memimpikan mimpi buruk yang menakutkan. Mungkin saya benar-benar memiliki kemampuan khusus. Dengarkan lawan mengatakan beberapa kata aneh. Anak kucing bingung. Tanpa diduga, dia sangat berbahaya. Melihat anak-anak kucing menunjukkan penampilan tidak percaya, itu seperti implikasi sang pangeran. Thailand merasa sangat pendiam. Untuk membuktikan diri Anda benar, pangeran tiba-tiba pintu di depan anak kucing. 8 otot perut secara langsung mengenai mata kucing. Anak kucing dengan tergesa-gesa menutupi wajahnya. Putra mahkota melebarkan tangannya. Jasmine dengan cepat membuka matanya untuk melihat. Lim sapuan buruk tidak berpikir. Pria jelek itu ingin memerintahnya. Tapi anak kucing tidak bisa menemukan diri mereka sendiri. Len membuka matanya. Dia hanya melihat 18 otot perut licin di bawah bulan. Bahkan luka tidak tersedia. Pangeran mahkota merasa sangat tertawa. Menggantung kucing yang bersemangat, saya juga tidak perlu terlihat begitu keras. Likitiman berkudi ini terjadi setelah tidur dengan saya. Tidak, bergerak dekat adalah setelah melihat Anda. Anak kucing merasa ini terlalu aneh. Dia jelas tidak mengalami kelainan. Pangeran mahkota menyatakan, ini hanya spekulasi saya, bahkan jika Anda tidak memiliki kapasitas, saya juga keberadaan paling istimewa bagi kami. Anak-anak kucing sangat tersentuh oleh kata-kata ini, meskipun dia hanya orang normal. Untuk Yulin, dia masih ada yang paling istimewa.